Halo semua, kembali lagi di channel saya, di mana pada video kali ini saya akan memberikan simulasi harga wajar pada MNCN dengan menggunakan pendekatan PBV, Bapak Ibu ya, yaitu dengan cara memproyeksikan pertumbuhan ekuitas perusahaan khususnya pada tahun 2024 ya untuk kita jadikan sebagai dasar perhitungan harga wajar daripada perusahaan ini. Oke. Nah, pada video ini saya juga memberikan wawasan mengenai aksi private placement. Jadi Bapak Ibu bisa lebih perhatikan agar pengetahuannya lebih bertambah. Oke, sebelum dimulai saya akan memberikan informasi mengenai prospek perusahaan Bapak Ibu ya. Jadi dari public expose yang disampaikan oleh MNCN, maka terdapat satu prospek yang paling unggul atau prospek unggulan yang diinformasikan oleh perusahaan. Jadi kedepannya perusahaan akan berfokus kepada layanan OTT media service mereka, ya, yang mereka sebut dengan layanan RCTI Plus atau sebuah aplikasi super yang memberikan 5 fungsi utama. Ya, yaitu yang pertama adalah video streaming, jadi berbagai macam konten-konten daripada RCTI serta media-media lainnya itu akan dileburkan menjadi satu dalam aplikasi ini. Ya, kedua adalah news aggregator, jadi semua platform-platform berita daripada MNCN serta mungkin adalah platform di luar yang bekerja sama MNCN akan digabungkan menjadi satu. Begitu juga dengan audio aggregator, begitu juga dengan talent search ya. Jadi mereka akan mengadakan berbagai macam kompetisi-kompetisi sehingga membership ya para subscriber daripada RCTI Plus itu bisa memposting aksi-aksi mereka ataupun kreativitas mereka seperti layaknya TikTok gitu ya, kurang lebih itu bisa ditampilkan di RCTI Plus dengan berbagai macam hadiah yang akan diberikan. Jadi hal ini akan bisa menarik traffic ke dalam aplikasi RCTI Plus. Yang kelima adalah berupa games aggregator ya. Jadi mereka berusaha untuk mencoba memprovide kebutuhan para gamers ya dengan memberikan berbagai macam fasilitas agar bisa memainkan game tersebut di dalam aplikasi RCTI Plus. Nah, hal ini sudah berdampak positif Bapak Ibu ya. Dari informasi yang disampaikan, ini monthly active usernya sudah mencapai 10 juta per data Juli 2020 dan juga kenaikan daripada revenue-nya dari iklan yang dihasilkan daripada aplikasi ini sudah semakin meningkat ya. Jadi ini akan menjadi salah satu bahan atau dasar saya melakukan estimasi pertumbuhan ekuitas perusahaan pada tahun 2024. Oke, sebelum berikutnya, nah kenapa saya mengatakan 2024 Bapak Ibu ya? Jadi dari informasi expose yang diberikan oleh perusahaan, diinformasikan terdapat pertumbuhan segmen digital dan juga konten perusahaan. Ya, jadi ini adalah merupakan sebuah unggulan, ya unggulan daripada perusahaan untuk bisa menjadi penopang pendapatan MNCN di masa yang akan datang. Ya, jadi diperkirakan pada tahun 2022 adalah perusahaan akan mencapai 40% daripada revenue dan pada 2024 akan berkontribusi terhadap 50% daripada revenue. Nah, jadi dasar daripada prospek inilah yang akan saya gunakan sebagai bahan simulasi saya dalam mengkalkulasi harga wajar daripada MNCN ya. Jadi dari informasi ini kita akan melakukan update perhitungan harga wajar. Ya pada analisa fundamental sebelumnya di bagian kedua saya juga sudah memberikan informasi harga wajar MNCN berdasarkan kinerja kuartal 1 2020. Jadi Bapak Ibu nantinya bisa menggunakan itu sebagai range Bapak Ibu ya. Jadi apa yang disampaikan pada part 2 kalau belum ditonton silahkan nonton terlebih dahulu. Nah nantinya ini akan menjadi update terbaru daripada harga wajar MNCN. Bapak Ibu bisa gunakan itu sebagai range ya. Karena namanya harga wajar itu tidak bisa hanya sebuah angka Bapak Ibu ya. Secara umum adalah merupakan sebuah range ya. Oke, sebelum kita masuk dalam simulasi kalkulasinya, maka sedikit saya presentasikan terlebih dahulu mengenai kinerja laporan keuangannya ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk ekuitas sendiri, ini perusahaan bertumbuh 8%, artinya secara laba rugi perusahaan masih mencetak laba ya dari angka 11 triliun ya 629 itu menjadi 12,56 triliun ya pada kuartal 2 2020. Ya, menariknya di sini adalah DER-nya Bapak Ibu. DER-nya mengalami penurunan. Ya, dari yang Q2 2019 di level 0,45 kali, ketika saya hitung ulang itu DER-nya sekarang menurun menjadi 0,38 kali. Ya, jadi artinya perusahaan sangat serius sih untuk mengurangi exposure utang mereka. Ya, dan aksi private placement yang mereka lakukan juga tujuannya itu Bapak Ibu ya, untuk melunasi beban utang mereka dalam bentuk mata uang asing. Memang itu hanyalah satu-satunya faktor yang menurut saya paling memberatkan kinerja MNCN ya, karena bunganya itu tidak kecil ya. Jadi selain daripada mereka mengalami rugi kurs karena mereka
memiliki hutang dalam mata uang asing, jadi mereka sangat besar exposure terhadap rugi kurs tersebut. Jadi kalau aksi ini bisa menambah dana mereka untuk melunasi hutang tersebut, saya rasa itu merupakan sebuah tindakan yang sangat baik ya dari manajemen MNCN untuk mendongkrak pertumbuhan laba perusahaan ke depannya. Oke, Bapak Ibu jika ingin mengetahui apakah perusahaan itu membayarkan hutang apa tidak, Bapak Ibu bisa cek ke dalam statement namanya arus kas ya. Arus kas pada bagian aktivitas pendanaan ya. Di sini terlihat dengan jelas bahwa MNCN memang melakukan pembayaran Bapak Ibu. Ya, pembayaran hutang bank jangka panjang perusahaannya sebesar 300 miliar nih kurang lebih ya dibayar hutang jangka panjang. Jadi disinilah bisa terlihat bahwa perusahaan melunasi hutangnya. Nah, ini merupakan sebuah sinyal yang baik kalau menurut saya. Mungkin pada tahun ini kita tidak bisa melihat hasilnya seperti apa. Karena memang tahun ini kinerja perusahaan rata-rata juga akan mengalami penurunan. Di Q3 dan Q4 mungkin akan mengalami perbaikan sedikit demi sedikit, namun menurut saya masih belum akan bisa mengembalikan kinerja pada tahun 2019. Oke, berikutnya kita akan lihat di bagian laporan laba rugi Bapak Ibu ya. Di sini saya bandingkan 2019 dan 2020 ya. Kenapa seperti itu? Ya, karena di 2019 ini merupakan capaian kinerja MNCN yang terbaik ya. Yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Jadi capaian tertingginya ada di tahun 2019. Di mana perusahaan berhasil mencatatkan revenue bertumbuh dari 7,4 triliun di 2018 menjadi 8,35 triliun di tahun 2019. Oke. Nah, sementara itu di tahun 2020 ya di Q2 2020 ini mengalami penurunan Bapak Ibu ya dibandingkan dengan Q2 2019 ya. Ini sudah sesuai estimasi kita sebelumnya bahwa memang pasti mostly semua perusahaan akan mengalami penurunan kinerja pada Q2 2020 ya. Jadi ya ini sebenarnya sebuah hal yang wajar sih. Karena memang perusahaan-perusahaan juga mengurangi spend budget iklan mereka ya di stasiun-stasiun televisi. Namun menariknya di bagian segmen iklan digital Bapak Ibu tetap membukukan pertumbuhan. Ya artinya track pertumbuhan daripada segmen digital ini tetap baik Bapak Ibu ya. Jadi ini ya pasti akan menurut saya menjadi sebuah sinyal yang positif untuk kita gunakan sebagai projection ya. Jadi tadi kan disebutkan bahwa segmen digital dan juga konten akan menjadi penopang daripada revenue perusahaan sebesar 50% pada tahun 2024 ya. Jadi ini merupakan sebuah sinyal yang baik karena memang terlihat terus mengalami tren pertumbuhan. Oke. Berikutnya saya akan jelaskan mengenai private placement. Oke. Apa itu aksi private placement Bapak Ibu ya? Jadi MNCN mengeluarkan berdasarkan RUPS mereka menyetujui untuk mengeluarkan private placement ya sebanyak 600 juta lembar. Ya, jadi sebenarnya private placement Bapak Ibu sebenarnya sama saja dengan aksi namanya right issue ya. Jadi aksi penambahan jumlah lembar saham perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal di store seperti itu. Ya di mana di sini disebutkan pada harga Rp855 per lembar saham. Nah, bedanya private placement dengan right issue adalah private placement kita tidak memiliki hak. Jadi kita sebagai investor retail tidak memiliki hak untuk mengeksekusi saham baru tersebut ya. Jadi hanya ditawarkan kepada investor-investor strategis daripada MNCN itu sendiri. Ya, sehingga menjadi kelemahan ataupun menjadi kerugian bagi kita sebagai investor retail adalah lembar saham kita atau EPS kita itu akan terdilusi Bapak Ibu ya. Karena kita tidak bisa mengeksekusi lembar saham baru, otomatis ketika nanti dibagikan EPS akan lebih kecil. Ya, jadi seperti itu. Jadi impact-nya untuk retail itu kurang baik ya. Jadi overall memang kalau namanya private placement di harga bawah itu untuk retail itu pasti kurang baik. Seperti itu ya. Sehingga secara umum itu akan lebih berimpact negatif pada jangka pendek seperti itu. Namun setelah itu ya akan kembali normal lagi sih. Jadi itu hanya merupakan sebuah sentimen jangka pendek. Nah, impact-nya adalah selain daripada perolehan dana ya sebesar 513 miliar Bapak Ibu ya. Ini lembar saham juga mengalami penambahan. Nah, ini perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi lembar sahamnya itu mengalami penambahan dari 14,27 miliar yang di bagian awal itu menjadi 14,87 miliar. Jadi bertambah 0,6 ya 0,6 miliar yaitu sebesar 600 juta lembar Bapak Ibu ya. Nah, di sini impact-nya seperti apa? Oke, saya akan mulai satu-satu. Pertama, sebelum private placement Bapak Ibu ya. Jadi ekuitas tercatat 12 triliun, 12,56 triliun ya. Dengan book value di 880 dan last price kalau last price di 910 maka kita dapatkan price to book value daripada MNCN di level 1,03 kali. Seperti itu ya. Nah,
setelah mengalami private placement, oke, di sini saya tambahkan terlebih dahulu ya, dengan angka 513 miliar. Ya, hasilnya seperti ini ya. Jadi book value-nya sedikit mengalami penurunan Bapak Ibu ya. Jadi penambahan modalnya 613, tapi karena harganya dieksekusi di 855, maka dia sedikit mengalami penurunan book value-nya. Ya, dimana last price-nya itu di level dengan last price 910, maka price to book value-nya di level 1,04 seperti itu ya. Jadi ada sedikit perbedaan nih. Jadi ketika setelah private placement maka akan terjadi perubahan pada book value perusahaan ya. Impact-nya adalah seperti itu. Jadi karena lembar sahamnya bertambah, otomatis book value-nya itu akan mengalami perubahan. Kalau dia harganya lebih rendah, private placement-nya, maka umumnya book value-nya akan mengalami penurunan. Tapi ini cukup baik ya. Jadi, sudah diperhitungkan dengan matang kalau menurut saya. Jadi perusahaan bisa mendapatkan dana secara gratis tanpa terlalu banyak membebani book value. Ya, jadi berusaha sih. Menurut saya sih ini sebuah sinyal yang baik ya. Kalau untuk MNCN melakukan private placement dan bisa mendapatkan dana segar, mereka bisa melunasi hutang asingnya. Otomatis ke depannya exposure mereka terhadap dolar itu akan berkurang. Karena ini memang inilah salah satu faktor kelemahan terbesar daripada kinerja MNCN. Jadi tanpa exposure kerugian dolar tersebut, mereka akan lebih fleksibel ya dalam mencatatkan laba Bapak Ibu. Ya, akan lebih memiliki potensi keuntungan dalam meningkatkan laba mereka. Seperti itu ya. Karena memang bisnis media umumnya akan banyak menggunakan dolar ya, makanya mereka butuh kebutuhan dolar mereka tinggi seperti itu ya. Jadi kalau mereka bisa mengurangi exposure mereka terhadap dolar, khususnya dalam hal hutang falas, itu pasti akan sangat baik. Oke, step kedua adalah saya akan memberikan simulasi mengenai bagaimana ya kita menggunakan pendekatan yang namanya equity growth Bapak Ibu ya. Jadi untuk mendapatkan equity growth ini, teman-teman Bapak Ibu semua harus melakukan namanya proyeksi daripada laba bersih ya. Jadi di sini saya sebutkan sebagai net income projection. Ya, jadi di sini kita akan mencoba memproyeksikan pendapatan dan juga laba perusahaan pada tahun 2024. Ya. Di situ setelah kita dapatkan angkanya, maka nanti akan saya diskonkan kembali ke dalam tahun 2021. Nah, ini saya mesti tegaskan sekali lagi ya. Jadi tahun 2020 saya tidak anggap Bapak Ibu kinerjanya. Kenapa? Karena tahun 2020 ini benar-benar sebuah keadaan ekstrim, ya, keadaan yang tidak normal. Ya, di mana 2019 MNCN sendiri sudah bertumbuh dengan sangat baik, namun karena keadaan pandemi COVID ini secara tiba-tiba ya harus mengalami penurunan kinerja pada tahun 2020 ini. Ya, jadi kita bisa mengasumsikan sebenarnya kondisi normal adalah berdasarkan positioning per 2019. Jadi ketika saya melakukan proyeksi laba bersih ini, ya saya menggunakan dasar 2019. Ya, setiap orang punya perspektif yang berbeda-beda, Bapak Ibu ya. Jadi namanya investasi fundamental itu adalah sebuah seni, Bapak Ibu. Ya, saya menggunakan cara ini. Mungkin bagi Bapak Ibu, sebagian Bapak Ibu mungkin ada yang kurang setuju. Silahkan, ya silahkan Bapak Ibu gunakan daripada perspektif Bapak Ibu semua. Ya, namun saya berusaha memberikan pandangan yang menurut saya masuk akal. Ya, dari sisi pandangan saya sendiri untuk memberikan wawasan kepada teman-teman semua. Oke. Jadi saya menggunakan asumsi adalah revenue 2019, ya, di mana nanti saya akan proyeksikan itu harga wajar untuk 2021. Ya, jadi 2020 kita akan skip Bapak Ibu seperti itu. Ya, jadi saya harapkan pada Bapak Ibu jika ingin investasi di MNCN, maka pandangannya proyeksinya adalah sampai 2024. Ya, karena di situ adalah kita sudah lihat bahwa memiliki prospek sehingga potensi laba perusahaan akan meningkat cukup signifikan sampai dengan tahun 2024. Oke. Nah, revenue-nya di 2019 adalah 8,3 triliun seperti itu ya, dengan net profit margin di 26%. Nah, bagaimana cara proses kalkulasi daripada proyeksinya? Oke, jadi saya gunakan cara sebagai berikut ya. Untuk iklan non-digital di 2019 adalah di level 7,36 triliun ya. Jadi ini memang porsi terbesar daripada income MNCN, ya, masih mendapatkan porsi terbesar. Di mana jika kita proyeksikan income ini akan bertumbuh 10%. Ya, 10% dari mana angkanya? Ya, 10% saya dapatkan dari historis pertumbuhan segmen non-digital perusahaan. Ya, Ibu bisa, teman-teman bisa cek sendiri di laporan keuangannya, coba cari tahu mengenai historisnya seperti apa. Maka saya gunakan angka kurang lebih 10%. Ya, tidak perlu terlalu tepat Bapak Ibu ya, cukup kira-kira saja. Jadi saya dapatkan faktor multipliernya adalah sebesar 1,46 kali. Ya, dari sini saya bisa proyeksikan iklan non-digital pada MNCN di tahun 2024 adalah sebesar 10,78 triliun ya, akan bertumbuh sampai dengan angka tersebut. Oke. Nah, step kedua adalah
Karena saya sudah mendapatkan informasi mengenai iklan digitalnya dan konten akan diproyeksikan bertumbuh 50%, maka kita pakai angka itu Bapak Ibu. Ya, karena yang namanya kontribusi 50%, berarti saya bisa mengasumsikan ya kurang lebih angkanya akan sama dengan segmen non digital. Jadi jumlah kontribusi daripada iklan digital dan juga non digital akan sama. Ya, sehingga dari sini bisa saya prediksikan, saya bisa pakai angka 10,78 triliun itu menjadi kontribusi daripada iklan digital. Ya, jadi nilainya sama persis. Oke. Nah, namun pada segmen konten terdapat namanya eliminasi Bapak Ibu ya. Ini perlu diperhatikan. Yang namanya bisnis media itu ya kadang-kadang mereka punya licensing sudah berakhir ya. Jadi mereka harus eliminate itu dari pendapatan. Ataupun mungkin kadang-kadang library konten mereka mungkin sudah dianggap terlalu usang sehingga akan harus mereka ganti atau harus mereka ubah. Nah, itu akan mereka anggap sebagai eliminasi ya. Jadi sebagai mirip-mirip seperti faktor depresiasi lah Bapak Ibu. Cuma bedanya depresiasi kan lebih ke aset tetap ya. Tapi kalau ini lebih ke aset yang tidak berwujud ya. Itu disebut sebagai intangible asset ya. Di mana perusahaan-perusahaan media yang memiliki model aset seperti ini. Jadi ini juga harus diperhatikan. Di mana saya dari sisi kalkulasi saya berdasarkan data historis perusahaan itu kurang lebih konten itu akan menempati 2/3 kontribusi daripada iklan digital ya. Jadi saya masih pakai skenario konservatif, belum tahu prospeknya seperti apa, segmentasinya di tahun 2024, namun sebagai data 2019-2020, saya pakai angka 2/3. Jadi dari bagian 10,7 triliun itu, saya hitung bagian konten adalah sebesar 2/3, yaitu sebesar 7,19 triliun. Nah, dari sini saya eliminasikan, saya kurangkan dengan rata-rata eliminasi konten yang terjadi pada MNCN itu sebesar 63%, jadi dikurangkan dengan 4,53 triliun. Nah, maka kita akan dapatkan net revenue from digital ads dan juga konten itu sebesar 6,2 triliun. Ya, jadi dari sini Bapak Ibu kita bisa dapatkan angka projection daripada revenue MNCN di tahun 2024, ya, yaitu sebesar 17,04 triliun. Jadi saya tambahkan antara 10,78 dengan 6,25 seperti itu ya. Nah, laba bersihnya Bapak Ibu berarti kita tinggal hitung ya, yaitu dari 17,042 laba bersih ini kita hitungkan dengan membagi lembar saham yang terbaru ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bagikan dengan 14,87 ya, seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bagikan seperti itu ya. Bagikan dengan 14,8 8 untuk laba bersihnya sendiri dihitung dengan net profit margin dulu ya. Jadi didapatkan di 26% ya. Lalu kenapa saya ada kalikan juga dengan 95% ya. Itu saya hitung dari kepemilikan entitas induk ya. Jadi kalau untuk yang 5%-nya di bagian kepentingan non pengendali saya exclude gitu ya. Jadi ini murni untuk laba bersih entitas induk, oke. Nah, dari sini baru kita hitungkan tabungan laba ini dalam ekuitas perusahaan ya, dengan asumsi dibayarkan dikurangkan dengan 15% daripada payout ratio untuk dividen Bapak Ibu ya. Jadi saya dapatkan angkanya di level 16,65 triliun ya untuk ekuitas perusahaan di tahun 2024. Nah, dari sini baru kita hitungkan dengan book value perusahaan dengan menggunakan jumlah lembar saham terbaru ya. Jadi Bapak Ibu gunakan 14,87 ya untuk menghitung book value terbaru. Nah, dari data inilah yang akan kita pakai untuk melakukan kalkulasi harga wajarnya, yaitu sebagai berikut. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk kalkulasi harga wajarnya tahun 2024 saya akan menggunakan namanya pendekatan PBV ya. Dimana PBV ini, price book value Bapak Ibu, erat kaitannya dengan ROE ya. Jadi kalau saya lihat historis daripada MNCN, kalau ROE-nya tinggi maka PBV-nya tinggi Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ROE-nya rendah, PBV-nya juga mengikuti. Jadi kurang lebih relatively ini berimpact pada MNCN ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa, ini yang saya bilang sebagai seni Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin dari antara si A dan si B itu bisa memiliki pandangan yang berbeda ya. Intinya Bapak Ibu teman-teman semua harus percaya sama analisa diri sendiri ya. Gunakan analisa daripada seseorang ataupun teman-temannya itu sebagai second opinion saja. Jadi Bapak Ibu harus bisa meyakinkan feelingnya saya itu seperti apa ya. Dan penting memang melihat histori daripada apresiasi harga perusahaan. Nah, ditemukanlah, coba dicari benang merahnya Bapak Ibu ya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa dapatkan kalau sudah dapat historisnya, feel historisnya, maka ketika kita melakukan proyeksi harga wajar kita akan lebih pede, kita akan lebih yakin ya, karena kita sudah melihat data historikal daripada perusahaan tersebut. Oke. Jadi dari sini saya dapatkan bahwa dengan menggunakan pendekatan ROE dan PBV ini ya. Jadi kalau saya asumsikan saja ya, jadi saya asumsikan itu kalau ROE-nya 17,83%, maka kan
PBV-nya di 2019 itu sebesar 1,86 kali ya. Ini artinya kurang lebih hampir 10% lah. Ya, 10% daripada ROE. Nah, dari sini saya juga menggunakan angka yang sama atau cara yang sama, di mana pada ROE 2024 saya dapatkan angka 26% ya. Dan dihasilkan dari laba bersih kita bagi dengan ekuitas. Di situ kita akan dapatkan, berarti saya asumsikan Bapak Ibu ya, dengan perbandingan, ini rumus matematika aja sih Bapak Ibu ya, rumus perbandingan, jadi PBV-nya di 2024 itu sebesar 2,61 kali. Ya. Dari sini saya dapatkan harga wajar perusahaan di tahun 2024 adalah 2.920. Ya, jadi meningkat sampai dengan 2.920. Ya. Nah, dalam perhitungan harga wajar ini Bapak Ibu, karena kita proyeksikan itu ke depan, ya, dari 2021 sampai dengan 2024, oleh karena itu kita perlu mempresent value-kan kembali dengan menggunakan discount rate ya sebesar 7%. Ya. Nah, diskon ini dari mana Bapak Ibu ya? Saya hitung ini dari dari kira-kira pertumbuhan ekuitas ya Bapak Ibu ya. Jadi pertumbuhan ekuitas dari angka 16,65 triliun itu dibagikan dengan 13,073 triliun, itu berapa persen? Saya bagi dengan 4 tahun seperti itu ya. Nah, saya dapatkan range antara angkanya kurang lebih di level 7%. Ya, jadi saya present value-kan kembali dengan diskon rate sebesar 7% ya, untuk menghitung seberapa sih harga wajar perusahaan itu dengan proyeksi pertumbuhan revenue di kedepannya, maka harga wajarnya sekarang ini berapa? Ya, maka kita dapatkan angka harga wajar di 2021 akhir itu di level 2241 Bapak Ibu ya. Nah, jadi angka ini bisa Bapak Ibu bisa gunakan sebagai range atas gitu ya. Kalau pada analisa sebelumnya di bagian kedua Bapak Ibu bisa cari sendiri, bisa tonton kembali. Terus saya sudah menghitungkan harga wajar dengan menggunakan pendekatan average PE daripada MNCN. Nah, itu Bapak Ibu bisa gabungkan menjadi ranging ya. Jadi harganya dari berapa sampai berapa. Nah, jadi ini merupakan harga, kita jadikan saat ini sebagai harga atasnya ya, level atasnya untuk intrinsic value ataupun harga wajar daripada MNCN. Seperti itu ya. Nah, oke. Saya rasa cukup bagus ya, atau cukup jelas penjelasan saya mengenai kalkulasi harga wajar ini. Bapak Ibu bisa tonton berulang-ulang ya, harapan saya, sehingga bisa lebih paham terhadap apa yang saya sampaikan. Baik, sebagai penutup saya akan memberikan view dari sisi teknikal Bapak Ibu ya. Nah, mungkin banyak bertanya, apakah MNCN itu bisa menyusul pergerakan harga saham daripada BMTR? Oke. Sedikit cerita Bapak Ibu ya, kalau BMTR itu kan memang harganya sangat murah ya, maksudnya sangat rendah gitu ya. Dan otomatis kalau misalkan itu istilahnya itu diangkat Bapak Ibu, itu akan lebih mudah. Itu yang saya mau pertama nih. Jadi kalau MNCN kan di level 900-an. Jadi memang MNCN ini kalau secara bobot itu kalau mau diangkat itu lebih sulit gitu Bapak Ibu. Jadi bukan berarti nggak bisa, cuma lebih sulit. Kalau harga yang lebih murah itu lebih gampang angkatnya, kan dana yang dibutuhkan itu kan lebih sedikit ya. Gitu loh. Seperti itu. Itu teori pertama sih ya. Teori daripada akumulasi. Nah, yang kedua memang kalau secara dari sisi teknikal, ini memang MNCN memiliki tone yang positif Bapak Ibu ya. Di mana chart yang saya tampilkan di sini adalah chart weekly ya. Jadi saya ingin memberikan gambaran yang sangat panjang sekali time frame-nya ya. Jadi kelihatan memang tone-nya positif. MNCN berpotensi untuk bergerak menuju ke harga 1100 Bapak Ibu ya. Jadi berita baiknya adalah kalau kita lihat area support kotak hijau itu di level kurang lebih sekitar 700-an, itu sangat kuat. Ya, jadi sudah berkali-kali MNCN mencoba untuk turun dan mencoba mendekati 700, namun kembali berhasil rebound ya, kembali berhasil mantul gitu, seperti itu. Ya, jadi ini merupakan area support yang sangat kuat. Jadi bagi Bapak Ibu semua, jika ingin investasi, maka saya bisa menyarankan setiap kali menyentuh area 700 bisa diakumulasi Bapak Ibu, yaitu harga hunian yang sangat baik ya. Nah, melihat daripada view teknikal MNCN, maka ada dua skenario yang bisa kita ambil untuk potensi pergerakan harga saham ini di 6 bulan ke depan Bapak Ibu ya. Jadi bukan besok, bukan minggu depan, tapi proyeksinya adalah 6 bulan ke depan. Jadi tidak bisa terjadi dalam waktu yang cepat. Nah, kalau saya lihat di sini ada dua skenario ya. Jadi kalau dia berhasil naik mendekati level 1100 ya, maka di situ ada dua skenario. Apabila tidak berhasil dilewati, maka MNCN akan berpotensi bergerak sideways Bapak Ibu ya. Jadi berpotensi untuk turun kembali ke 700, naik kembali ke area kotak kuning, turun lagi, naik lagi, seperti itu ya. Jadi ada skenario-nya adalah seperti itu yang sideways-nya. Nah, skenario yang kita inginkan adalah skenario yang kedua ya, yaitu MNCN berhasil melewati level 1100 dan bertahan di atas ya, sehingga dia berpotensi untuk menuju ke harga
1450 ya. Menurut view saya sama dengan 6 bulan ke depan. Jadi secara teknikal ini harganya di 1450. Jadi menuju ke area resist trendline-nya Bapak Ibu ya. Ini sebagai patokan awal dulu. Jadi kita belum bisa bilang bahwa nanti MNC ini akan rally ya, tapi dia harus mampu dulu menuju ke harga 1450. Nah, dari situ baru kita lihat ya, apabila dia mampu lewati resist trendline-nya dan bertahan di level itu, maka baru bisa saya katakan bahwa MNC ini berpotensi besar untuk memasuki fase rally panjangnya Bapak Ibu. Karena sudah berhasil keluar daripada downtrend panjangnya ya. Jadi itu merupakan sebuah sinyal yang sangat-sangat baik. Jadi pertama kita lihat dulu nih level harga 1100. Kalau 1100 bisa dilewati, maka MNC bisa memiliki potensi atau peluang untuk naik ke 1450. Ya, namun kalau belum bisa maka kita harus lebih bersabar lagi ya, karena harga saham perusahaan akan kembali turun. Yang berpotensi kembali turun ke level mendekati 800, bisa 800 sampai juga ke bawahnya seperti itu ya. Tentu kita tidak berharap, kita berharapnya adalah skenario yang kedua. Oke. Saya rasa cukup sekian sharing saya kali ini. Ingat bahwa MNC ini adalah merupakan rekomendasi investasi Bapak Ibu, silahkan diputuskan dengan preferensi masing-masing. Ingat investasinya adalah time frame-nya sampai dengan tahun 2024 ya. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan time frame sebentar, bukan sampai dengan akhir 2020, tapi harus sabar. Nama investasi adalah lari maraton Bapak Ibu ya, dimana saya memproyeksikannya adalah sampai dengan 2024 ya, sesuai dengan time frame yang saya pribadi juga lakukan itu ya. Jadi kalau harga sahamnya kembali turun, saya juga akan kembali melakukan akumulasi ya. Jadi ini merupakan sebuah sharing saya yang saya rasa cukup komprehensif ya dalam melakukan kalkulasi. Semoga memberikan manfaat yang baik bagi teman-teman semua. Silahkan di like, share, dan komen video ini, dan bagikan kepada banyak rekan-rekan lain agar bisa mendapatkan informasi yang sama yang bisa memberikan manfaat yang baik. Oke, thanks for watching, dan see you di video-video berikutnya.